Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya kembali menyampaikan materi di statistik pendidikan, yakni untuk kali ini saya akan menyampaikan di analisis two-way ANOVA atau uji two-way ANOVA. Oke, sebelum saya mulai, kita bisa berdoa dulu. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini, dan meskipun masih virtual, bisa bermanfaat bagi Anda semua dan bisa diaplikasikan di rumahnya masing-masing. Harapannya adalah tidak menepuk sebelah tangan aja ya. Artinya adalah saya sudah memberikan materi tapi ternyata tidak diaplikasikan secara maksimal oleh mahasiswa. Harapannya ya tidak seperti itu. Jadi semoga apa yang saya sampaikan di tiap pertemuan di statistik pendidikan meskipun masih virtual dalam bentuk video kali ini bermanfaat bagi Anda, karena kaitannya dengan kita menganalisis data untuk penelitian itu, jika penelitiannya kuantitatif adalah kita membutuhkan aplikasi SPSS untuk membantu analisis data gitu ya. Jadi untuk kali ini saya menyampaikan di analisis two-way ANOVA. Mungkin bisa Anda buka di buku Anda masing-masing yang sudah memiliki buku saya di halaman 230. Uji two-way ANOVA ini nantinya kita menggunakan di analisis SPSS itu general linear model ya. ANOVA dua arah atau two factorial design digunakan bila dalam analisis data ingin mengetahui apa ada tidaknya perbedaan dari dua variabel bebas. Nah, ini ya, dua variabel bebas, masing-masing variabel bebasnya dibagi dalam beberapa kelompok. Jadi kita memiliki dua variabel bebas, tapi satu variabel itu masih dibagi lagi, gitu ya. Jadi two-way ANOVA itu menganalisis dua faktor variabel, baik bisa tanpa interaksi maupun dengan interaksi. Saya langsung ke pemberian contoh aja, di buku Anda masing-masing di situ tentang pengaruh frekuensi pemberian tugas terhadap prestasi belajar sistem evaluasi mahasiswa PAI Universitas Semarang. Jadi istilahnya seperti ini. Ada seorang peneliti ingin mengetahui prestasi belajar siswanya dilihat dari pemberian tugas. Nah, frekuensi pemberian tugas. Nah, frekuensi pemberian tugas ini nantinya itu akan dibagi menjadi beberapa kelompok, gitu ya. Dan kemudian variabel bebasnya satu adalah jenis tugasnya, frekuensi dan jenis tugasnya. Nah, berikut adalah faktor yang akan kita teliti. Yang pertama adalah faktor pengaruh frekuensi pemberian tugas. Itu adalah faktor pertama, faktor A-nya terhadap prestasi belajar. Jadi seseorang dilihat prestasi belajarnya atau hasil belajar bagus itu, apakah dia juga bisa dipengaruhi oleh frekuensi pemberian tugas, atau semakin banyak seorang dosen atau seorang guru memberikan tugas pada siswanya, apakah bisa berimbas pada prestasi belajarnya, seperti itu ya. Nah, satu faktor ini, pemberian tugas ini, itu akan dibagi menjadi 3 kelompok. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah, ini contoh. Yang kemudian faktor kedua, pengaruh jenis tugasnya terhadap prestasinya. Ini adalah faktor B-nya. Nah, di jenis tugas ini juga akan dibagi menjadi 2, bisa menyusun paper dan observasi di lapangan. Nah, jadi jenis tugas ini pertama itu tentang saya memberikan tugas pada Anda. Yang pertama adalah menyusun paper atau artikel lah gitu. Yang kedua observasi di lapangan. Nah, faktor 2 ini
Ya, faktor yang B ini itu dibagi menjadi dua tadi, menyusun paper dan observasi di lapangan. Nah, ini contoh datanya aja. Saya ngopi dari buku, nah, semua dari buku ya, nanti bisa dibuka lagi. Nah, jenis tugas menyusun paper. Nah, yang dikasih hanya 1 kali, ini respondennya sekian. Dikasih 2 kali, respondennya sekian. Dikasih 3 kali, sekian. Nah, angka 9, 5, 7, dan seterusnya ini itu adalah hasil prestasinya, hasil nilai tugasnya. Kemudian ini observasi lapangan. Ya, tugas observasi lapangan. Nah, frekuensinya adalah yang 1 kali sekian, yang 2 kali sekian, yang 3 kali sekian. Nah, bagaimana cara kita input datanya, gitu ya? Cara input data, Anda bisa langsung buka SPSS ya, buka SPSS dulu. Nah, ketik di data view, ketik di data view. Jadi saya ulangi lagi ya. Nah, ini saya kosongin lagi. Tadi soalnya saya lagi mencoba. Saya kosongin lagi aja. Perhatikan setiap kali saya ngasih input data ya, input data baik untuk yang kemarin di ANOVA, One Sample gitu ya. Itu gimana caranya input data harus kita perhatikan, karena sekali kita input datanya salah, itu artinya adalah nanti outputnya juga salah ya. Nah, Anda bisa buka halaman 230 di buku. Jadi ini saya mulai dari yang tugas menyusun paper, frekuensi 1 kali. Nah, ini saya input satu-satu biar Anda jelas. Nah, ini frekuensinya 1, kita tulis. Nah, kemudian, sebentar, tugasnya sebentar. Kita selesaikan dulu sampai frekuensi 3 kali. 6, 5, 6, 8, 5. Ini frekuensi 2 kali ya. Terus habis itu 7, 5, 6, 7, 8. Ini frekuensi 3 kali. Kemudian, nah ini untuk jenis tugas pertama, nyusun paper. Ya. Kemudian kita selesaikan yang tugas kedua, yakni observasi di lapangan. Ini sama, saya inputkan satu-satu, 7, 6, 7, 8, 5. Ini frekuensinya 1. Terus 9, 6, 7, 8, 5. Ini frekuensi 2. Terus kemudian 5, 7, 9, 9, 8. Ini adalah frekuensi yang untuk frekuensi 3 kali ya. Maksudnya 3 kali itu kita ngasih tugas sampai 3 kali di observasi lapangan. Kita ngasih tugas di observasi lapangan sampai 2 kali untuk mahasiswa ini. Hanya 1 kali untuk mahasiswa ini misalkan. Nah, itu maksud dari frekuensi ya. Ini 2 itu observasi di lapangan. Jenis tugasnya. Kalau sudah, kita lihat di variabel view. Nah, ini sebenarnya tadi masih variabel gitu ya. Jadi Anda bisa ngetik kembali, diberi nama prestasi. Kemudian juga ini frekuensi. Kemudian berikutnya jenis tugas. Nah, pasti kalau kita input pertama itu tidak langsung 0 desimalnya. Bisa saja desimalnya 2 atau di belakang koma ada 2 angka. Nah, ini desimalnya kita decrease jadi 0 gitu ya. Kemudian, nah datanya akan rapi seperti ini. Kita analyze, klik
Oke, saya lanjutkan. Analyze general linear model, kemudian pilih yang univarian. Nah, ini saya kembalikan lagi lah ya, kayak gini ya. Tadi seperti ini. Nah, tadi kayak gini. Jadi, yang jadi variabel dependent itu variabel yang dipengaruhi ya. Variabel terikat ya. Dia dipengaruhi oleh bebas ya. Jadi prestasi ini saya pindahkan ke dependent variabel, kemudian fixed faktornya saya pindahkan di jenis tugas ya. Jenis frekuensi dan jenis tugas saya pindahkan ke fixed faktor ya. Kemudian klik apa ya? Kemudian klik option ya. Klik option, nah, pilih, kita pindahkan frekuensi dan jenis tugas, kita pindahkan ke display means for ya. Kemudian yang akan di display, yang akan kita tunjukkan di output adalah descriptive statistik sama homogeneity test. Nah, descriptive statistik ini nanti untuk menunjukkan berapa nih sih nilai rata-ratanya, mean mediannya atau standar deviasinya. Kemudian homogenitas test itu untuk menunjukkan apakah sampel yang akan kita teliti itu memang benar-benar homogen atau tidak. Karena uji ANOVA kali ini, two-way ANOVA ini masih untuk mengetahui perbedaan dari beberapa kelompok gitu ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tadi ya kelompok frekuensi 1, frekuensi 2, frekuensi 3 gitu. Kemudian kita continue. Habis itu kita pin ke option udah ya tadi. Habis itu ke post-hoc ya. Post-hoc. Nah, post-hoc kita pindahkan yang frekuensinya aja. Ya. Pindahkan ke frekuensi, kemudian kita tinggal ketik di Bonferroni atau Tukay. Bonferroni dan Tukay boleh dua-duanya ya. Kemudian kita continue. Nah, kalau sudah yang dibutuhkan hanya itu aja, model juga nggak dibutuhkan, kontras juga nggak dibutuhkan. Yang dibutuhkan hanya post-hoc dan option. Save juga enggak ya. Jadi hanya itu aja, kita tinggal klik OK ya. Nanti akan muncul seperti ini outputnya. Nah, saya jelaskan dulu yang pertama. Ini tentang multiple comparison itu bukan ini, saya salah maaf. Kolom yang pertama yang ditampilkan itu adalah descriptive statistik. Yang ditampilkan adalah descriptive statistik. Nah, ini misalkan ya, ini kelompok 1 yang kita kasih tugas hanya 1 kali. Nah, jenis tugasnya 1 di paper, meannya sekian, standar deviasinya sekian, orangnya ada 5 gitu. Kemudian kalau sama jenis tugas yang kedua, jadi 10, total orangnya itu sebenarnya ada 30 orang. Nah, ini mean dan standar deviasi. Dan kemudian menunjukkan kolomnya tabel yang kedua adalah Leibniz test of equality of variance. Saya ke sini ya. Nah, ini hasil analisisnya. Leibniz test of equality of variance ini dilakukan untuk menguji hipotesis dengan rumusan sebagai berikut. Tabel ini itu menunjukkan apakah orang yang akan kita teliti perbandingan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 kita ngasih tugas dengan hanya ngasih tugas 1 kali, kelompok 2 2 kali, kelompok 3 sampai 3 kali. Itu apakah homogen gitu, apakah sama? Nah, jadi asumsinya adalah kita ngasih
kita memberi frekuensi tugas ataukah jenis tugas itu pada kelompok yang berbeda, pastinya hasilnya kan berbeda kan. Tapi kalau kita berikan pada kelompok yang pintar semua, kita nganggapnya ya ngapain diteliti, wong dia pintar semua kok, pasti ya bagus semua gitu loh. Begitu juga sebaliknya, kalau berbeda, nah artinya berbeda itu yang satu kelompok itu bagus, jelek banget, ya kan sudah kelihatan ngapain diteliti. Tapi kalau antara 3 kelompok ini kok sama semua, saya tidak tahu ini yang bagus yang mana, misalkan, itu malah nanti akan hasilnya lebih bagus. Jadi dari hasil analisis itu, rumusan hipotesisnya H0, ketiga populasi itu identik. H0 yang harus kita terima kalau di Leibniz test as equality of variance gitu ya, untuk menguji hipotesis homogen itu H0 harus diterima. HA ketiga varian itu tidak identik atau tidak sama. Jadi dari hasil tabel itu menunjukkan bahwa signifikansi ya, F hitungnya 0,418, probabilitasnya 0,832 yang ini ya. 0,832 signifikansi level itu lebih besar ya, lebih besar dari 0,05 harusnya ya, ini salah ya, 0,05, maka H0 ini diterima, menunjukkan variabel kelompok variabel, 3 kelompok variabel itu atau 3 kelompok yang akan kita bedakan itu sama. Kalau sama, logikanya adalah saya nggak tahu nanti ada perbedaan ataukah tidak. Gitu. Tapi kalau sudah tidak sama, kita kan nganggapnya, asumsinya kalau nggak sama ya, ini kalau kelas ini pinter ya nanti hasilnya bagus. Kalau kelas ini di bawah rata-rata ya nanti juga kita harapnya di bawah rata-rata. Tapi kalau kita menganggapnya asumsinya sama ya nanti kita nggak tahu hasilnya bagaimana. Ya. Kemudian tabel berikutnya itu menunjukkan test of between subject effects. Dari tabel ini menunjukkan F hitung tugas sebesar 0,410 jenis tugas ya. Ini saya agak besarkan sedikit. Nah, ini jenis tugas. Jenis tugas itu F-nya adalah 0,410. Nah, kita konfirmasikan dengan F tabel. Ya. Anda bisa buka tabel F itu di halaman 245. Kita cari yang pakai 1% dulu. Ya. F tabel yang pakai 1%. Berarti yang atas, paling atas. 1% berarti yang 1, 2, 3 baris keempat gitu ya, baris keempat. Kemudian cari yang DK-nya 1 karena jenis DK-nya 1. Nah, DK itu pembilang DK pembilang DK penyebutnya 1 ini ya. DK penyebutnya 1. Kemudian DK pembilangnya DK pembilangnya 1. Ini pembilangnya 1, penyebutnya 24. Kita cari yang sampai 24 ya. Nah, itu ada di halaman 250. 250 cari yang 1%. Nah, ini 0,01. Kalau 1% itu 0,01. 7,82 di halaman 250 ya. 24 itu dari mana toh gitu loh. 24 kita kan punya orang itu 30 ya. 30 dikurangi dengan jenis ada 3 frekuensi tadi dan juga ada 2 ini. Jadi ada 6 ya, dikurangi 6. Kemudian
Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi F yang dihitung menunjukkan 0,410 itu kurang dari 7,82, berarti HA ditolak dan H0 diterima. Jadi kita nyarinya kalau pakai F hitung itu di hipotesis itu menunjukkan F hitung lebih besar dari F tabel, maka akan berbunyi bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Karena ini hasilnya, nah itu ya, hasilnya itu F hitungnya lebih kecil, maka HA ditolak dan H0 diterima. Nah, kalau HA ditolak dan H0 diterima, itu berarti bahwa jenis tugas ini sebenarnya tidak mempengaruhi prestasi, gitu loh maksudnya ya. Ini saya tuliskan di sini, saya tambahkan berarti jenis tugas tidak ada pengaruhnya dengan prestasi belajar. Sementara antara frekuensi dan tugas secara bersamaan ya diperoleh F-nya 1,639. Kita konfirmasi dengan F tabel dengan DK2. Nah, kalau Anda bingung, ini DF itu sama dengan DK. Jadi nanti kalau nyari tabel, ini DF-nya berapa sih, ini DK-nya berapa? Nggak usah bingung. Kalau jenis tugas ya, jenis tugas itu kan tadi kenapa DF-nya 1? Jenis tugas itu kan ada tiga kelompok ya. Jenis tugas ada 2 ya, observasi sama paper, jadi minus 1. Nah, kemudian antara frekuensi dan tugas itu DF-nya 2 atau DK-nya 2 ya. Itu menunjukkan 1,639. Kita cari yang pakai 5% boleh. Dengan membilang 24. Nah, ini 2 ya tadi, DK-nya 2 bukan 1. 5,61. Nah, ini 5,61. Kalau untuk 1% 5,61, kalau untuk 5% 3,40. Nah, terlihat bahwa kalau kita menggunakan signifikansi 5% dan 1% pun itu lebih kecil. F hitungnya malah lebih kecil, berarti menunjukkan bahwa frekuensi dan jenis tugas dalam penelitian itu tidak berpengaruh pada prestasi belajar ya. Itu untuk analisis two-way ANOVA. Nanti bisa dibaca di buku saya lagi di bab bagian two-way ANOVA ya. Nah, ini maaf, kesalahan cetak. Nah, sedikit berarti bahwa prestasi belajar evaluasi itu tidak terpengaruh ya, atau tidak tergantung, boleh. Tidak tergantung pada frekuensi dan jenis tugas, karena F yang dihasilkan itu lebih kecil dari F tabel. Yang seharusnya adalah kita kalau nyari F hitung itu dengan hipotesisnya dibaca dulu. Nah, hipotesis, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka ada pengaruhnya. Tapi kalau jika F hitung kurang dari F tabel, maka H0-nya atau tidak ada pengaruhnya, gitu ya. Nah, ini kuncinya kalau kita analisis F ya. F hitung, ini F0 atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Itu, tapi kalau F hitungnya itu kok lebih kecil, nah, maka tidak signifikan ya.
Sebentar. Oh, ini tuh WA ANOVA. Nah, ini ya. Oke, itu yang saya sampaikan untuk dianalisis two-way ANOVA. Silakan dicoba untuk mengetahui analisis Anda masing-masing. Nah, itu ya untuk dianalisis ANOVA-nya. Nah, ini kan Anda bisa pakai F hitung dan juga bisa pakai signifikan. Kalau pakai signifikan, oke, saya tuliskan dulu lah hipotesisnya. Nah, kalau F yang kita hitung itu lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak itu menunjukkan adalah yang namanya ditolak. H0 itu kan harapan kosong. Jadi ini ada pengaruh ya, ada pengaruh boleh titik-titik itu. Nah, kalau H0 diterima berarti tidak ada gitu ya. Nah, tinggal nanti variabelnya apa. Kemudian ini untuk kriteria pengujian 1. Boleh kita menggunakan kriteria pengujian 2. Pakai signifikan level ya. Nah, probabilitas ini adalah signifikan. Kalau di SPSS itu adalah signifikan. Nah, signifikan lebih besar dari alfa, maka 0 diterima. Kalau signifikan kurang dari alfa, maka 0 ditolak. Nah, ini sama. Nah, kalau 0 diterima ya berarti tidak ada pengaruh. Nah, ini berarti kalau yang ini ada pengaruh. Nah, ini kasih saya titik-titik. Nah, ini yang kriteria pengujian yang kedua gitu. Jadi Anda bisa pakai yang pertama, ini yang pertama, bisa pakai yang kedua. Nah, ini yang kedua ya. Oke. Nah, ini untuk pengujian hipotesisnya biar Anda tidak bingung. Jadi setelah
membaca di analisis Leibniz equality of variance, kita terus membuat kriteria pengujian. F hitung lebih besar dari F tabel, maka 0 itu ditolak. Kalau F hitungnya kurang dari tabel, maka 0 diterima. Atau kita bisa baca dari signifikansi. Probabilitas itu signifikansi. Kalau signifikan lebih besar alfa, maka 0 diterima. Signifikan kurang dari alfa, maka 0 ditolak. Ini coba dipahami. Jadi kebalikannya lah, kalau F hitung itu harus lebih besar. Kalau kita pakai signifikan level, itu harus lebih kecil. Nah, ini contoh ya. Ini yang saya tampilkan, ini pakai F hitung. Jadi ini berarti jawabannya harus tidak tergantung ya. Tidak tergantung atau tidak berpengaruh gitu. Nah, ini juga yang pertama tadi tidak ada pengaruhnya. Nah, ini signifikan levelnya untuk jenis tugas 0,528. Sedangkan 0,528 itu kan jelas lebih besar dari 0,05. Kalau maka H0 itu diterima. Kalau diterima ya tidak ada pengaruhnya gitu ya. Tapi kalau nilai probabilitasnya lebih kecil, nah, ini antara jenis tugas aja, yang hanya jenis tugas apakah mempengaruhi prestasi, ternyata tidak berpengaruh, karena lebih signifikannya lebih besar dari alfa 0,05. Tapi kalau kita lihat juga di frekuensi dan jenis tugas secara bersama-sama, ini juga nggak berpengaruh pada prestasi. Nah, ini bisa kita baca dari F ya. Kalau F berarti Anda baca tabel F. Juga bisa kita simpulkan dengan menggunakan signifikan ini ya. Signifikan ini probabilitas. Ya, kelihatan. Nah, gini ya. Oke, itu aja untuk penyampaian materi di Tuai ANOVA. Nanti saya akan sampaikan kembali lagi dengan analisis regresi lanjutannya, dan jangan lupa saya akan memberikan tugas di di LMS. Tugasnya adalah, mungkin saya enggak usah pakai soal lagi, saya pakai di sini, ada nggak ya? Kalau nggak ada nanti saya kasih tugasnya gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.